Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Semarang, Bapak guru semuanya yang hari ini pasti berbahagia karena hari ini hari Jumat juga. Ya, jangan lupa saya ucapkan terima kasih pada Bu Deni dan Direktur Bapak semuanya. Pada sebelum membahas tentang proyek P5 ini, Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Bapak Ibu merasakan penting atau tidaknya setelah saya menyampaikan. Ya, itu pentingnya. Saya akan menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah rumus atau formula untuk menyelesaikan anak yang menghadapi masalah atau anak melanggar peraturan atau anak misalnya di kelas tidak sesuai dengan tata tertib atau kesepakatan kelas. Ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi begini Bu Bapak, dari kurikulum Merdeka itu ada perubahan paradigma. Salah satunya paradigma adalah pembelajaran atau pendidikan itu berpihak kepada murid atau siswa. Oleh karena itu salah satunya sebisa mungkin pemberian hukuman itu dihilangkan atau hukuman menjadi alternatif yang paling terakhir. Nah, apa yang akan kita lakukan? Misalnya ada anak melanggar, contohnya pelanggarannya misalnya tidak mengenakan seragam. Ini bisa diatasi di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, yang pertama dengan menstabilkan identitas, anak itu kita temui, hilangkan dengan kata-kata dipanggil. Karena anak dipanggil guru itu konotasi di anak itu wah ini masalah gede. Nah, maka hilangkan. Kita bertemu dengan anak bisa di macam-macam pola. Ketika sudah ketemu maka anak itu dibom-bom, distabilkan emosi atau dirinya dengan cara misalnya seperti ini. Ya, anak berbuat pelanggaran, kita sampaikan yang namanya melakukan pelanggaran itu manusiawi. Setiap orang bisa menstabilkan identitas. Ya, jadi seperti itu sehingga anak merasa nyaman, tidak terhakimi atau tidak disalahkan. Yang kedua adalah validasi tindakan bersalah. Ya. Jadi validasi tindakan bersalah itu kita menanyakan. Yang namanya perbuatan itu kan ada sebab karenanya. Jadi anak ditanya, mengapa hari ini tidak mengenakan seragam ya? Dengan hal-hal seperti itu. Atau kalau kamu memakai seragam itu kamu lebih disiplin loh, lebih cantik ganteng loh misalnya. Ya. Atau coba ceritanya apa ya? Kok bisa seragamnya itu tidak dibuat misalnya? Ya seperti itu. Itu namanya adalah validasi tindakan. Jadi bersalah itu karena apa? Ya, sangat jarang anak tidak mengenakan seragam itu karena sengaja. Itu sangat jarang. Tadi ada sebabnya. Misalnya sebab seragamnya belum dicuci, maka perlu itu masalah bisa diatasi. Yang ngatasi orang tua, guru nggak bisa ngatasi. Kecuali guru punya stok seragam berikan atasi. Ya itu adalah validasi tindakan. Misalnya anak misalnya berkelahi, ya di tahap validasi tindakan itu ini adalah ditanyakan apa tidak ada tindakan yang lebih tepat selain memukul, apa tidak ada tindakan yang lebih baik selain tidak belajar atau selain ngantuk misalnya kalau kelas. Itu validasi tindakan bersalah. Ya, yang terakhir, yang ketiga segitiga restitusi ini adalah yang ketiga adalah memberikan atau menyampaikan keyakinan. Anak yang tidak mengenakan seragam, anak yang ngantuk, anak yang melanggar peraturan itu nilai-nilai keyakinannya ini dibahas. Ya, misalnya begini, kira-kira kalian atau anak-anak bisa nggak memakai seragam pada kesempatan berikutnya? Oh bisa Pak. Caranya kira-kira bagaimana biar bisa mengenakan seragam sesuai tata tertib? Oh caranya ini. Berarti Anda bisa disiplin. Bisa Pak. Nah itu adalah namanya adalah tahap yang ketiga tadi ya, keyakinan, memberikan keyakinan. Nah, ketika anak sudah punya keyakinan itu, ya nanti besok tinggal kita tagih. Kemarin sudah memiliki keyakinan tahu bahwa kamu
belajar biologi dengan baik, kamu menghafalkan doa-doa pendek, bisa kan dari kemarin? Nah, itu seperti itu. Sehingga memang di pendekatan kurikulum merdeka ini hukuman itu harus sudah semakin dihilangkan atau ditiadakan. Tinggal bagaimana cara kita memberikan respon atau memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan pagi ini kita bertemu di acara MTB ini. Pada penyusunan perangkat pembelajaran ini, Ibu dan Bapak semuanya, perkembangan dalam kurikulum merdeka beberapa hal itu insya Allah sudah kami masukkan dalam modul ajar atau RPP ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Gumus berkaitan dengan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran menurut Piaget Dewantara, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang baru termasuk perubahan dari taksonomi Bloom, insya Allah kita sudah berusaha masukkan di sini. Ya, oleh karena itu Ibu Bapak Guru semuanya, perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan modul ajar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Piaget Dewantara, kemudian budaya positif maupun disiplin positif. Ya, ini saya ambilkan satu contoh saja modul ajar untuk kelas 10 bab Budi 45 Bapak. Ya. Ya. Ibu Bapak Guru semuanya, untuk modul ajar template itu nanti bisa beda-beda. Sekarang itu tidak ada satu template istilahnya penyeragaman. Ya, itu tidak ada. Bisa beda-beda, dan kami pun di MDMP membuatnya nanti ada yang berbeda. Monggo Ibu Bapak stylenya yang mana? Ya, meskipun berbeda, identitas itu mirip atau sama. Ya, seperti ini identitas. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang 6 elemen itu Ibu Bapak. Dalam sebuah modul ajar kita tidak harus memuat semuanya, tapi bisa mengambil 1, 2, atau 3. Ya, yang paling berkaitan di situ. Di sini kami ambil contoh beriman dan bertakwa, mandiri dan berkebinekaan global untuk elemen UD 45. Ya, Ibu Bapak, di elemen itu namanya kan Pancasila, UD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Nanti di perubahan CP yang baru namanya tidak itu lagi. Ya, namanya nanti berubah. Jadi misalnya elemen Pancasila, nama babnya Pancasila nomor 1 bangsa Indonesia. Ya. Kemudian salam. Kemudian kaitannya dengan UD 45 nanti bunyi babnya membangun kesadaran hukum. Ya, jadi ya, pada kesempatan pagi ini kita bertemu di acara MTB ini. Pada penyusunan perangkat pembelajaran ini, Ibu dan Bapak semuanya, perkembangan dalam kurikulum merdeka beberapa hal itu insya Allah sudah kami masukkan dalam modul ajar atau RPP ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Gumus berkaitan dengan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran menurut Piaget Dewantara, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang baru termasuk perubahan dari taksonomi Bloom, insya Allah kita sudah berusaha masukkan di sini. Ya, oleh karena itu Ibu Bapak Guru semuanya, perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan modul ajar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Piaget Dewantara, kemudian budaya positif maupun disiplin positif. Ya, ini saya ambilkan satu contoh saja modul ajar untuk kelas 10 bab Budi 45 Bapak. Ya. Ya. Ibu Bapak Guru semuanya, untuk modul ajar template itu nanti bisa beda-beda.
sekarang itu tidak ada satu komplit istilahnya penyeragaman, ya itu tidak ada, bisa beda-beda, dan kami pun di MGMP membuatnya nanti ada yang berbeda. Monggo ibu bapak stylenya yang mana? Ya, meskipun berbeda, identitas itu mirip atau sama, ya seperti ini identitas. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang 6 elemen itu ibu bapak. Dalam sebuah modul ajar kita tidak harus memuat semuanya, tapi bisa mengambil 1, 2, atau 3. Ya, yang paling berkaitan di situ. Di sini kami ambil contoh beriman dan bertakwa, mandiri dan berkebinekaan global untuk elemen UUD 45. Ya, ibu bapak, di elemen itu namanya kan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Nanti di perubahan CP yang baru namanya tidak itu lagi. Ya, namanya nanti berubah. Jadi misalnya elemen Pancasila, nama babnya Pancasila nomor 1 bangsa Indonesia. Ya. Kemudian salam. Kemudian kaitannya dengan UUD 45 nanti bunyi babnya membangun kesadaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, yang Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tertunda kira-kira 10-15 menit tadi. Hari ini Pak Soleh itu pamitan di SMA 5 karena menjadi kepala sekolah di SMA Karangtengah 5. Besok hari Senin kita kedatangan kepala sekolah baru yaitu Ibu Siti Aisyah dari Karangtengah 5 jaga SMA. Ya, itu dan bapak semuanya. Nanti kalau misalnya Pak Soleh di sini ya bisa kita break sebentar, mungkin salaman bareng-bareng. Kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan ibu dan bapak semuanya berkaitan dengan materi sebagaimana dipesan WA, yaitu teori kontrol dan restitusi. Di kampus saya yakin sudah dijelaskan mengenai ini ya. Ini sebetulnya sesuatu hal yang bukan yang baru, pernah Bapak Ibu waktu jadi guru dilaksanakan. Saya juga merasa sudah pernah dulu melaksanakan, namun kemasan menjadi restitusi ini itu branding yang menjadi menarik. Ya, sebetulnya apa? Untuk profil saya, Ibu Bapak bisa scan barcode yang ada di layar apabila ingin tahu dari saya. Ya, itu. Nama saya Rofi Budin. Saya di SMA 5 sebagai kepala perpustakaan, sehingga Ibu Bapak kalau di perpustakaan pasti menjumpai wajah saya. Ya, di pojokan. Ya, sejak 1 tahun yang lalu mau 2 tahun ini saya di kampus. Staf kami ada Mega 1, yang Mega atau Mega. Ibu Bapak yang dari UNES mungkin juga baru awal-awal masuk ke kampus ya, mungkin kelas, betul ya? Ya, yang dari Inggris mungkin nunggu giliran ya, karena keduluan datang UIN. Ya, keduluan datang UIN, juga UIN yang di sana. Dari bawah mungkin yang Inggris dulu. Tapi harapan saya semuanya nanti bisa ke sana. Ya, itu. Ya. Ini sedikit perkenalan dari saya, Ibu Bapak. Saya ingin menyita waktu Ibu Bapak 60 menit. Ya, sehingga Bapak kalau punya agenda bisa mengatur diri. Ya. Ibu Bapak di kampus pasti sudah mengenal ini ya. Jelas di layar. Ya, filosofi diajar Dewantara atau Dewantoro. Ya. Pada pemberlakuan kurikulum Merdeka ini banyak digali filosofi pendidikan dari para tokoh, terutama diajar Dewantara ini. Ya.
Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak ini banyak dianut bebas. Nah, sebetulnya filosofinya yang lain apa? Ya, ini filosofi klasik. Ya, sudah diajarkan di kampus ya. Ya, filosofi guru sebagai petani, guru sebagai penuntun, guru sebagai penanam buah. Sudah ya? Ya, saya agak langsung aja cepat ini. Nah, kemudian ya saya kira ini tidak usah. Nah, ya. Yang pertama kita belajar adalah ini disiplin positif. Sebetulnya disiplin positif ini adalah sama disiplin, sama. Cuma ternyata disiplin itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, contohnya negatif. Rajin tidak mengerjakan PR itu ya disiplin, tidak mengerjakan PR disiplin yang negatif. Makanya ada kata kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Ya, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mengembangkan kesadaran anak tanpa ancaman atau hukuman. Itu Bapak, dalam pemberlakuan kurikulum merdeka ini, kalau bisa atau diupayakanlah hukuman itu tidak ada. Diupayakan hukuman itu tidak ada. Guru-guru seperti saya dan nanti siswa-siswa yang bandel, siswa-siswa yang melanggar, siswa-siswa yang misalnya merokok di sekolah mau diapakan? Kan pertanyaan-pertanyaan itu kan, ya itu bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang membayar. Maka sebetulnya memungkinkan nggak? Nah kita bahas berikut ini. Memarahi anak perempuan sampai nangis pernah? Ya saya marahi perempuan sampai nangis. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Hampir memukul anak pernah? Anak-anak yang jauh bukan main. Ya. Tapi alhamdulillah saya termasuk yang selamat. Anak perempuan yang saya bikin nangis itu orang tuanya tidak komplain. Tidak komplain. Kalau ibu bapak dulu waktu SMA juga nangis, kira-kira orang tuanya komplain nggak? Ke gurunya atau ke sekolahnya? Kira-kira. Ya alhamdulillah kalau tidak. Hanya sekretaris komite sekolah SMA 5, saya belum tahu kalau bapaknya itu komite. Nah, selang kira-kira 2 bulan saya kenal bapaknya. Bapaknya bilangnya apa? Malah terima kasih. Sudah 1 tahun anak saya nggak nangis. Artinya apa? Biasanya anak perempuan kalau ada masalah nangis. Sudah 1 tahun nggak nangis, kira-kira gimana? Ya, bapaknya malah terima kasih. Dan saya terima. Sekarang anaknya sudah diuji di ekonomi kelas internasional. Contoh, dulu ada anak jam pelajaran tidak masuk lah, malah sembunyi di kamar mandi. 3 sampai 5 orang bareng satu kamar mandi. Saya cari masuk kamar mandi. Kamar mandi saya tendang. Jual, tentunya mungkin kena anaknya. Langsung mana keluar, tak minta, tak suruh kerja bakti. Itu namanya saya memberi hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman. Ya waktu itu. Apakah saya selamat, aman tanpa protes? Aman. Waktu coba saya laksanakan sekarang, saya bisa unit viral, saya bisa dipecat, ya kan? Ya bisa dipecat. Saya sebagai PNS. Mungkin kalau ibu bawa yang melakukan bisa langsung dikirim ke UNES atau ke UGRI sebalik. Ya, itu nanti saya sampaikan mengenai teori hukumannya. Ya. Nah. Untuk menumbuh kembangkan disiplin positif itu perlu budaya. Disiplin positif kalau hanya sporadis. Misalnya guru A ngajar disiplin bagus. Oke, guru B disiplin bagus. Dari 20 guru misalnya yang disiplin bagus katakanlah hanya 5. Kira-kira sekolah itu disiplin kan? Tidak jalan. Kenapa? Disiplinnya sporadis. Artinya apa? Nek ono bapak guru kaya mesti disiplin. Kalau ada guru B mesti disiplin. Ya enggak? Tapi nek guru A B tidak masuk, murid-murid bilangnya alhamdulillah. Ikhlas. Ya enggak? Nah, itu yang tidak kita inginkan. Maka disiplin ini perlu budaya. Nah, budaya positif itu budaya sekolah. Semua guru harus melakukan disiplin positif. Termasuk panjenengan di SMA 5 harus melakukan disiplin positif. Di
tidak boleh monitor sendiri atau tidak sevisi. Nah, itu seperti itu. Nah, di sisi positifnya budaya positif ini itu antara lain Bapak, ya kita setiap yang kedua adalah perilaku kita, ya. Pada dasarnya setiap orang itu ingin kenyamanan. Ya kalau diusik kenyamanannya pasti reaksi yang muncul biasanya pasti marah atau pasti memberikan resistensi. Sama dengan anak kita seperti itu. Ya. Nah, ibu bapak semuanya dalam melakukan posisi kontrol ini, jadi gini ibu bapak, kita jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Itu hilangkan dulu. Jangan merasa panjenengan itu ketika ngajar bisa mengontrol anak. Itu dihilangkan. Bahasanya terlalu optimis. Saya tidak bisa mengontrol murid saya, apalagi mengontrol bapak tidak bisa. Dan tidak bisa mengontrol atau mengontrol bahasa ini mengendalikan, tidak bisa. Oleh karena itu tadi salah satunya dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Satunya. Ya. Nah, kaitannya dengan posisi kontrol guru, nah nanti kita akan sebagai apa? Nah, bapak yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini maksudnya memberi hukum seperti saya tadi. Ya. Setelah dari kamar mandi keluar, anak tak suruh berjabat. Saya marahin dulu, bahasa marah saya keluar. Itu namanya penghukum. Ya jelas juga ya. Waktu SMA pernah dihukum semua ya. Kalau belum pernah pasti nggak tahu. Ya, kalau ranking 1 biasanya nggak pernah dihukum. Ya, jadi yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa besar. Ini semuanya penting. Tinggal lihat kasusnya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ya, anak melakukan tindakan salah, tapi kalau itu harus dijustifikasi bahwa itu salah, lakukan. Jangan malah dilindungi. Saya akan ambil contoh misalnya anak merokok di WC sekolah. Ya, aturan apapun salah merokok di sekolah, anak ya, salah. Sampai sekarang aturan apapun. Nah, maka dari itu kira-kira anak perlu nggak dibuat bersalah? Perlu kan? Biar menyadari. Ya, kamu merokok di sekolah, sudah tahu aturan di sekolah, sudah dilarang merokok. Tadi kalau ke posisi tadi, mengapa kamu merokok? Kira-kira apa alasan anak merokok di sekolah? Mungkin yang cowok tahu. Ada yang pernah merokok di sekolah? Yang cowok nih. Berarti anak-anak baik-baik semua. Motivasi hubungan dan penghargaan. Cuma yang harus kita pelit adalah hubungan. Motivasi, Bapak sudah mengetahui ya. Motivasi itu ada dua. Motivasi dari dalam, intrinsik, motivasi dari luar. Anak di SMA 5, ibu bapak kalau pagi saling dengan siswa kan. Sekali-kali ibu kalau biar ibu bapak jangan pergi dulu. Sekali-kali lihat anak SMA 5 yang telat. Kalau ibu bapak setelah dia langsung masuk, ibu bapak betul-betul zona nyaman. Zona nyaman tanpa masalah. Ya, dan nanti tidak tahu masalah. Nah, sekali-kali biar ibu bapak bagaimana lihat anak yang kan di atas teman guru. Bapak ibu lihat, kira-kira anak SMA 5 itu kalau telat misalnya, itu apa masalahnya? Nah, itu harus digali. Salah satunya dengan restitusi. Nah, ibu bapak semuanya, ya motivasi beragam di anak beragam. Tapi kita kalau bisa menggali ini, itu bagian dari nanti anak bagaimana penguasaan pelajaran. Sebagian kecil anak di SMA 5 ada yang kalau sore malam itu jadi tukang parkir, bantu orang tuanya jualan atau jalan, atau mungkin les. Sehingga kalau pagi di sekolah sudah ngantuk, ya sudah ngantuk. Maka sekali-kali kalau ibu bapak ngajak yang pertama ada anak ngantuk, coba dikerti, tanya sebabnya. Jangan langsung ya Pak. Ya, pokoknya jangan langsung dihitungkan. Ya itu segala sesuatu ada motivasinya apa itu. Ya.
Ya, yang kedua, ya biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ibu bapak kalau ngajar itu biasanya pernah kan memberi penghargaan? Penghargaan, pernah ya? Penghargaan itu minimal Anda bagus, kamu rajin, saya suka kamu bisa menjawab. Misalkan itu kalau pemahaman. Tapi yang diminta, terima kasih kalian hari ini berpakaian sesuai ketentuan sekolah. Itu namanya penghargaan, ya kan? Kemudian ya kalau hukuman sebisa mungkin kita hindari, tapi nanti diganti dengan, bukan diganti, ada teori lain yang namanya adalah konsekuensi. Saya akan tanya dulu ini bahwa di sekolah ada siswa bukan pelajaran olahraga main sepak bola, kemudian bola ditendang kena kaca kelas pecah. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan terhadap si anak penendang bola tadi? Cari gawang. Apa yang akan kita lakukan? Masukin, Ada yang mau coba menjawab juga? masukin timnas, Pak. Atau belum pernah menjumpai? Jangan-jangan belum pernah menjumpai di mana itu? Belum ya? Ya. Anak yang pertama konsekuensi itu adalah anak mengganti apa? Kaca atau yang pecah, istilahnya mengganti, boleh mengganti kerugian, boleh mengganti kaca kembali, itu mengganti. Itu bukan sanksi, itu konsekuensi. Mecah yang ganti. Sama dengan ibu bapak neng mall numpak sirup di botol, bayar apa enggak? Iya. Itu sanksi apa konsekuensi? Konsekuensi. Jelas dua ya. Anak ibu bapak ngasih PR, pagi anak tidak atau belum mengerjakan. Ibu bapak mau memberi hukuman atau memberi konsekuensi? Kalau anak diberi hukuman, mungkin disuruh apa? Kamu belum mengerjakan, duduk di belakang dulu di sana ya. Zaman dulu kamu berdiri di depan ya, kakinya satu diangkat. Zaman dulu, ada yang pernah seperti itu? Oke. Atau disuruh keluar kelas? Pernah ya? Jadi ngalami. Ya, itu namanya hukuman, sanksi. Konsekuensi, anak didudukkan di belakang, dikasih soal yang berbeda, kerjakan. Itu namanya konsekuensi. Endingnya anak-anak nanti sama-sama dapat nilai. Kalau ibu bapak yang garap PR dapat nilai, yang tidak garap PR tidak dapat nilai, adil nggak? Sekilas adil, tapi nanti ketika rapotan, Bu, mengapa ini nilainya jelek? Tidak garap PR sekian kali. Zaman sekarang kalau seperti itu, sing salah muridnya atau gurunya? Yang salah gurunya, ibu bapak siap disalahkan nanti ketika rapat penilaian. Mau disalahkan? Gak mau, makanya laksanakan konsekuensi. Walaupun orang enaknya nanti laksanakan itu. Jelas sih ibu bapak ya. Ya konsekuensi seperti itu. Contoh lagi misalnya menstabilkan identitas. Jadi ini ibu bapak. Ada anak di pelajaran ibu bapak berantem. Si A dijotos si B. Nah, ibu bapak guru kelasnya kejadian di kelas. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Melayani 34 anak yang tidak berkelahi, atau ibu bapak mau menangani 2 anak yang berkelahi? Mau yang ditangani, mau yang mana? Kalau menangani yang 34 dari 36 seperti kelas, maka ibu bapak memberi pelayanan ke 34 orang itu. Tapi kalau 2 ditangani, merugikan 34 yang lain. Ya gitu, secara matematis. Ibu bapak akan yang mana?
menghadapi seperti ini. Kalau seperti ini di SMA 5 hampir nggak ada, Bapak. Tapi bukan nanti ngajar di sekolah pinggiran di mana bisa melakukan tindakan itu tentu ada alasannya. Alasannya ada alasannya. Melakukan tindakan itu coba kira-kira manfaatnya apa? Apa tidak ada langkah yang lebih baik selain melakukan tindakan itu? Jadi kesalahannya itu divalidasi sebabnya apa, motifnya apa, kira-kira dampak-dampaknya apa, itu namanya langkah yang kedua. Jelas Ibu ya? Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau membangun komitmen. Ya. Dari tindakan yang dilakukan kalian, dari tindakan yang Anda lakukan dengan melakukan pemukulan tadi misalnya, nilai-nilai apa yang belum bisa kamu pegang? Misalnya nanti nilai anti kekerasan atau nilai damai, nilai tenggat rasa menahan diri, nilai apa lagi? Menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, nilai musyawarah, nilai mengutamakan dialog. Nah itu digali. Yang ngomong seperti itu bukan gurunya atau penyelesai, tapi anaknya, anak yang berkasus. Biar dia mengungkapkan nilai-nilai apa yang belum bisa diterapkan. Ya. Setelah mulai reda, yang tadi korbannya dipanggil ke sini, sama dipom-pom dulu. Bapak dulu waktu SMA juga pernah mengalami dipukul seperti ini, tapi Bapak bisa menahan rasa sakitnya. Tentu kamu bisa kan? Ya, kamu kan tentu lebih kuat, bisa menahan, bisa lebih lebih sabar dan sebagainya. Tanya, kira-kira mengapa kamu dipukul? Kira-kira mengapa kamu dipukul? Ya kan, digali informasinya itu memvalidasi. Nah, setelah itu saya cerita anaknya misalnya saya dipukul karena menghina bapaknya, kan sering seperti itu. Saya menghina ibu bapaknya. Kira-kira tujuannya apa kamu menghina bapaknya? Nah, nanti kalau sudah dikonfrontir, akhirnya di yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau sudah kira-kira hal seperti ini masih bisa terjadi lagi enggak? Ditanyakan mereka berdua. Mungkin terjadi lagi enggak? Merugikan siapa? Ya kan? Apa manfaatnya kalau teman-teman tahu? Ya sudah, akhirnya membuat komitmen bersama. Sudah, kalau seperti itu, kira-kira yang tadi melakukan pemukulan. Upaya apa yang akan kamu lakukan untuk terhadap si yang dipukul? Bapak Ibu jangan ngomong, silakan minta maaf, jangan, biar anak. Upaya apa yang kamu lakukan terhadap ini yang sudah kamu kena tindakan tadi? Saya akan minta maaf. Anak sih begitu kan? Jangan ibu bapak yang ngomong minta maaf, biar anak. Beda yang ngomong ibu nih, saya akan minta maaf. Nah, terus apa lagi? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Silakan berdiskusi. Pura-puranya kalian sebagai siswa lah, siswa pelatihan. Saya gurunya. Ya, kita kan diskusi. Tidak usah dipraktikan nanti. Iya, satu sebagai guru, satu sebagai murid, satu observer. Observer itu pengaman, memantau, nanti mengarahkan. Misalnya dia lupa, oh harusnya kali. Silakan. Iso ae. Silakan ya, itu kejadian-kejadian yang biasa ada di sekolah. Silakan bagi yang satu difoto aja dulu, bukan membaca pakai HP. Sini pakai apa? Sekaligus kenalan dulu dengan diri. Sama-sama dulu, sama-sama
Kita kenapa sering keluar kelas? Kenapa sering berbohong pada guru-guru yang lain? Saya nggak berbohong Bu, saya sering keluar kelas itu karena ada sakit, saya kebelit Bu. Jadi saya tuh nggak bohong kok ke Bapak Ibu guru, emang itu saya sakit. Terus kenapa kamu nggak izin aja ke UKS? Nggak mau Bu, karena ya kan ya kan butuhnya ke kamar mandi, nggak ke UKS Bu. Apakah kamu sudah berobat ke rumah sakit ya? Sudah sih Bu, di puskesmas. Lalu apakah kamu ada minum obat-obat? Ya kalau mau berangkat sekolah bisa minum obat Bu. Tapi tetap aja kan. Besok lagi dari kantor saya mau Kira-kira dari masalah sakit kamu itu apakah ada yang bisa dibantu? saya cuma online aja. Jadi belum ada. Sakitnya sekarang kok besok di bawahnya. Oh, sekarang kamu bisa. Ya udah ya. Sudah kita berikan tepuk tangan. Sakitnya sekarang kok besok di bawahnya. Oh, sekarang kamu bisa. Ya udah ya. Sudah kita berikan tepuk tangan. Ya, gurunya. Yo. Ya, yang keras ya. Ya, silakan mulai. Baik Mbak Dita, saya dengar laporan dari beberapa guru maba kalau Mbak Dita itu sering izin untuk ke belakang karena kakak sendiri. Oke, Pak. Dan itu itu kan bilangnya kan Bita kan berbohong. Nah, ini kan klarifikasi dari Bita gimana? Saya tidak berbohong. Saya benar sendiri. Untuk jadi saya sendirian di UKS. Mungkin kan bisa diajak temannya gitu. Saya takutnya mengganggu teman saya karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Apakah sebelumnya Mbak Bita ini sudah Sudah tapi tidak mau. Ya udah cukup dulu. Ya belum ada yang seperti itu ya. Ya sehat kan? Ya
Mbak Gita, tanya, Mbak Gita, benar ya tadi sudah bagus ya. Ada laporan dari guru Mbak Gita ketika pelajaran sering ke belakang, ini dan seterusnya, ya sering ke belakang ya, betul. Alasannya tadi sudah banyak. Jadi guru belum membombong atau yang pertama memberi menstabilkan identitas. Jadi dibombong biar ngaku. Ya, tadi nggak ada yang bombongan sehingga nggak ngaku semua kan, malah siap ke dokter. Ya, dulunya pasti bingung ini gimana siap ke dokter. Emangnya saya harus biayain dokter. Misalnya, ya kan? Nah, jadi dibobong diberi kalimat seperti ini. Ya, pada dasarnya yang namanya minta izin ke belakang saat pelajaran itu biasa. Saya sebagai guru kalau misalnya ke belakang juga akan ke belakang. Itu dengan kata-kata seperti tadi ya. Itu manusiawi. Tidak apa-apa, Mbak Gita, Bu Lini dan sebagainya. Betul kan Mbak Gita? Iya. Nah, ini karena ini ceritakan ditanya, betul ya alasannya karena sembelit. Mbak Gita kan ya karena sembelit dan sebagainya. Ibu bapak jadi guru jangan mau kalah. Masa sembelit berkali-kali berhari-hari setiap pelajaran matematika sembelit, logis nggak? Nah kan nggak logis Mbak Gita tiap pelajaran ini dan sebagainya. Nah, tanya Mbak Gita, tolong kalau Mbak Gita sering meninggalkan pelajaran, kira-kira akibatnya apa? Nah ini validasi yang kedua, validasi tindakan. Apa akibatnya tanya kan Mbak Gita? Kalau sering ke belakang apa akibatnya Mbak Gita? Ini dan sebagainya. Ya. Terus kalau Mbak Gita sering ke belakang itu kira-kira teman-temannya memandang Mbak Gita bagaimana? Nah, apa kan Gita itu dari kalimatnya dia sendiri. Nanti ketinggalan pelajaran teman-teman ini nilainya baik dan sebagainya. Nah, Mbak Gita sudah tahu kan seperti itu. Nah, ini validasi tindakan. Nah, terus ditanya, kalau begitu apa rencananya Mbak Gita agar tidak ketinggalan pelajaran? Nah, Mbak Gita langsung mikir kan? Mikir, oh iya saya tidak akan ke belakang sering lagi, ya enggak? Akan mikir itu, tidak akan ke belakang. Nah, kalau Mbak Gita sudah tahu seperti itu, apa rencana Mbak Gita? Saya tidak akan sering ke belakang, Pak. Nah, terus Mbak Gita senang itu sebenarnya bertahan lama. Juga senang Pak, ini saya hanya alasan Pak. Nah, akhirnya ngaku. Mbak Gita sudah bagus, tidak berbohong lagi. Nah itu mengarah ke penyelesaiannya seperti itu. Jadi sekarang Mbak Gita sudah tahu kan, ya kira-kira apa Mbak Gita kan ini berbohong pada guru nih, apa yang akan Mbak Gita lakukan? Ya kan? Nah, jangan sampai ke sudah langsung ke dokter. Apa yang akan Mbak Gita lakukan? Saya akan minta maaf ke gurunya. Kira karena itu cerita yang ditanya berapa banyak minta maaf. Tahu ya, itu namanya seperti itu kira-kira. Nah, nanti kalian kalau jadi guru seperti itu, kira-kira seperti itu. Baik, kasus A dulu lah, ya. Tadi ke keluar Bu, tadi jajan. Oke, Ciko, kalau nggak salah hari ini kamu piket ya? Iya sih Bu. Iya, tadi saya dengar laporan dari teman kelas kamu, katanya belum selesai piketnya, tapi kamu malah ditinggal. Ya, soalnya saya bosen sih Bu. Soalnya saya bosen Bu, karena piketnya nggak selesai. Piketnya nggak selesai. Kalau kamu tinggal emangnya selesai piketnya? Iya, enggak sih Bu. Enggak gitu. Oke, Ciko kembali ke keyakinan kelas yang awal semester kemarin kita bentuk gitu kan. Ayo, keyakinan kelas kamu kita apa aja? Ya harus piket Bu, yang pertama. Itu harus hormat. Sama terima Bu yang dimiliki. Oke, dari kegiatan yang piket yang kamu tinggal itu kira-kira menyalahi keyakinan kelas yang mana? Nomor 2 Bu. Apa ya? Kerja. Oke, karena saya harusnya piket tapi malah menghilang Bu. Oke. Kalau seandainya kamu nggak piket nih, terus teman yang lain juga ikut-ikutan nggak piket, kira-kira dampaknya ke kelas apa ya? Kelasnya jadi kotor sih Bu. Oke, Mas Ciko suka nggak kalau kelasnya? Ya enggak sih Bu. Enggak, kalau gitu akibatnya berarti kelas pelajaran bakalnya nggak Enggak nyaman. nyaman.
Oke, Mas Ciko harusnya paham ya di sini salahnya sebelah mana Iya ya? Bu, saya salah Bu. Oke. Kedepannya mau gak pikir lagi ya gimana? Nggak ngulangi lagi Bu. Oke, gak ngulangin lagi. Kalau gitu, kalau seandainya saya tunjuk kamu sebagai penanggung jawab utama piket di kelas nih, sanggup nggak? Sanggup Bu. Jadi nanti tugas kamu melaporkan teman-teman yang sekiranya nggak piket Oke. ya. Iya Bu, saya akan melaporkan nanti yang itu Bu, yang bolos piket Bu. Termasuk kamu juga nanti kalau bolos piket dilaporin sendiri. Iya, iya Bu. Kalau enggak nanti saya balikin ke guru BK-nya loh ya. Siap Bu. Oke Mas Ciko, sekarang bisa balik ke kelas, dilanjutkan piketnya yang belum selesai. Sendiri, teman-temannya. Temen-temennya dibantu, habis itu baru boleh pulang ke rumah. Jajan juga boleh. Siap Bu. Oke. Semangat ya, Bu ya. Iya. Mengatasi masalah siswa itu istilahnya kalau tidak mengatasi secara langsung biasanya beda rasanya kan ya beda. Ini anggaplah ini sebagai pelatihan, ada plus dan minusnya. Nanti kalau panjenengan semuanya terlibat di kegiatan kesiswaan di SMA 5 akan lebih mengenal, akan lebih tahu. Tadi yang dipraktekkan sudah bagus, cuma saja langkahnya masih terbelah-balik. Ada yang validasi dulu, baru kembali ke pertama menstabilkan identitas. Jadi itu adalah rangkaian yang urut segitiga itu. Ya, ada yang terakhir memberi solusi dulu, baru menggali masalahnya. Ya, nah itu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting Anda semuanya sudah tahu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan dan membangun keyakinan atau membangun komitmen. Ya, nanti selengkapnya kalau ada beberapa penanganan kasus nanti kalau saya mengatasinya saya ajak ya biar lihat langsung. Yang jelas yang namanya jadi guru kalau kita hanya di permukaan murid baik-baik saja. Tapi kalau kita mau menyelami lebih murid tentunya ada permasalahan. Itu saja pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Semoga ini akan memberi bermanfaatan untuk kita semua, untuk panjenengan kalian semuanya. Kita adalah pembelajar sepanjang hari, jadi belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Pak Rofimuddin dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu agar kalian lebih semangat, lebih punya power, lebih kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila. Baik, siap ya? Siap. Semuanya tolong tunjukkan semangat. Kita mulai ya, yang tadi. Baik, judulnya Teng Teng Dung Dung. Siap ya? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Hari ini Teng Teng Dung Dung sesar. Selalu riang gembira Dung Dung sesar Teng Teng. Ingin jadi anak pintar Teng Teng Dung Dung sesar. Kepalaku Teng Teng Dung Dung Teng Teng sesar. Badanku Teng Teng sesar Dung Dung. Ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berkaitan dengan kesiapan kita belajar pendidikan Pancasila. Apakah kalian siap? Ya. Saya akan membagi sticky note ini satu persatu, kemudian tolong dituliskan ya. Dari pembelajaran pendidikan Pancasila ini apa
pelajaran atau kesepakatan yang kalian usulkan, ya. Apa yang kalian usulkan? Misalnya mengikuti pelajaran dengan tertib, misalnya tidak terlambat. Pak, saya ingin boleh dituliskan. Boleh apa lagi? Pak, kalau bisa jangan ada PR, tuliskan. Ya, tidak mempengaruhi nilai atau apa. Demikian ya. Oh ya, oke, terima kasih. Yang gede tulisannya, yang besar. Satu aja. Usahakan dengan teman sebelahmu jangan sama, jangan contohan. Satu orang satu. Itu aja. Kamu paling tingginya apa dari pelajaran? Tulis aja. Sekarang ditempel di sebelah sini, ya. Ditempel sesuai dengan deret. Deret sini sudah? Nah, deret sini 2 saf sebelah sini. Silakan. Lawan ini. Kemudian deret sebelah cowok. Sebelah sini. Ya, sebelah sini silakan. Otomatis kalau ini sudah silakan deret paling kanan saya di sebelah samping tengah. Yang wali boleh ganti. Yang sudah silakan kembali ke asal. Sudah, siapa yang belum nempel? Saya pinjam spidol kelas mana? Yang bagus. Nanti saya akan mengikuti kesepakatannya dan kalian tentunya juga mengikuti kesepakatannya. Nanti kalau sama kita pilih tuliskan satu. Apa gunanya kesepakatan kelas ini? Kesepakatan kelas ini digunakan adalah agar ada kesepahaman. Saya bisa memahami keinginan kalian bagaimana cara belajar dengan baik, dan kamu juga bisa mengusulkan ke saya bagaimana saya cara belajar yang baik. Jadi dua-duanya sama-sama enjoy, enak, sepakat. Tahu ya? Ya, mungkin tidak banyak guru yang seperti ini kan? Ya, baik, kita lihat dulu di sini ya. Yang pertama, dikasih kelonggaran waktu dalam pengumpulan tugas. Dikasih kelonggaran waktu dalam pengumpulan tugas. Kalian suka tugas? Ya. Terus gimana ini? Hapus. Ya, kita hargai yang sudah, tapi nanti dulu ya. Ya, karena kalian tidak suka tugas. Kalau suka, ini betul. Yang kedua, saat pelajaran PKN dilarang makan. Mana nih? Dilarang makan juga. Ya, apa kira-kira yang pertama? Mau setuju atau dilarang? Setuju. Kalau diganti seperti ini, boleh ngemil. Waduh. Nah, ada yang makan? Makan semua? Dengan catatan minumnya bawa masing-masing sendiri. Ya, tidak boleh arisan makan di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh telat sekolah. Tidak boleh telat
sekolah. Kira-kira kalau kita di sini pelajaran, ya, berarti apa? Salah masuk kelas. Gimana? Masuk kelas. Ya, masuk kelas tepat waktu. Ya, sepakat ya? Yang berikutnya, diizinkan untuk bekerja sama saat mengerjakan tugas. Setuju? Tugas kerja sama dan ya. Berikutnya, tidak boleh makan saat pelajaran. Boleh puasa, tidak boleh makan. Ice breakingnya terus biar makin semangat. Nah, itu ya. Tugasnya jangan banyak-banyak. Oke. Pengen tidur? Pengen tidur? Bercanda Pak. Pengen pelajaran yang menyenangkan. Berikutnya sudah semua. Nah, sekarang yang ini saya bacakan yang lepas. Tugasnya jangan banyak-banyak. Ya, boleh minum. Ya. Dalam pelajaran ingin agar tugasnya tidak terlalu banyak. Boleh ngemil. Ya. Saya ingin pelajaran PKN atau tugas tidak terlalu banyak. Ya, sama juga ya. Saya mau pelajaran PKN banyak guyonan. Tapi kalimatnya gimana? Coba buatin kalimat. Gimana? Kira-kira kalimatnya? Kalimatnya gimana? Ini kalau kegiatan menyenangkan sudah. Ya, gini aja lah. Kalau menyenangkan otomatis ada santai. Ya, santai dalam belajar tapi tetap pasti. Santai dalam belajar tapi tetap pasti. Boleh. Oke lah. Oke. Tidak melulu ada tugas. Sebelum pembelajaran diharapkan kelas sudah dalam kondisi bersih dan rapi. Ya, jadi kelas bersih dan rapi. Setuju ya? Ini sampai jam siang aja masih cantik-cantik kadang-kadang. Ya, pakai parfum apa nggak betul? Yang cowok pakai apa? Sunblock. Pakai laut. Wah, yang dulu bagus pakai laut. Mantap. Berikutnya pembelajaran yang seru. Seru maksudnya suaranya keras. Seru, menyenangkan ya. Oke. Tugas dikerjakan di sekolah, tidak di rumah. Gimana? Jadi begini, ya. Kalau di pelajaran PKN tidak pernah kosong, tenang aja, tidak ada PR. Tapi kalau pelajaran PKN sampai 2 minggu, 2 pekan kosong, mau tidak mau tugas. Makanya berdoa semoga pelajaran ini tidak kosong selama 2 minggu. Boleh? Ya kan? Ya, nanti kalau kosong 2 minggu, lainnya kelas lain ada tugas, ada penilaian, kamu nggak penilaian gimana? Ya namanya kosong nggak bisa ya, tapi diharapkan. Ya, setuju ya? Terakhir nih, tidak sering ada PR. Oh iya. Baik, kesepakatan kelas kita ada 7. Siapa yang mau menambahkan komentarnya? Boleh menambahkan Pak? Ya, namanya dulu siapa? Oke, disetting dulu. Ya, nama usulannya Pak. Silakan Mas.
Ya Pak, izin bertanya, nama saya Ditya Budi Kurniawan. Saya izin menambahkan usulan. Diberikan waktu untuk tidur seperti 10 menit atau 15 menit. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Usulan yang baik. Ya. Pertanyaannya, siapa yang mau tidur? Mana nih? Gak ada. Berarti sementara ini usulannya belum bisa diterima. Nanti nggak usah terjadi masalah. Nggak mau ya pelajaran menyenangkan mau tidur. Itu ya. Ya. Sebenarnya saya mau membolehkan tidur, tapi dengan catatan boleh foto, boleh di-upload. Oke. Baik, anak-anak sekalian, sudah ada kesepakatan kelas ini saya bacakan. Ya, saya bacakan. Nomor 2 yang membacakan sana ya. Dan seterusnya saya baca satu. Yang pertama, kesepakatan atau keyakinan kelas pada pelajaran ini adalah boleh ngemil dan minum. Boleh ngemil dan minum, tapi bawa sendiri. Setuju ya? Yang kedua, Masuk kelas tepat waktu. oke, bisa ya? 3 Mbak. Kerjasama mengerjakan tugas. Ya, tugas nanti ada yang banyak yang boleh kerjasama, sedikit yang tidak kerjasama. Setuju? Atau mau dibalik? Setuju? Banyak yang boleh kerjasama. Baik, yang berikutnya Pak. Minimalisasi tugas atau PR. Setuju ya? Berikutnya kegiatan menyenangkan. Ya, yang paling menyenangkan adalah kalau yang keenam ada es krim atau penyegaran suasana. Bukannya saya bawa es krim ya. Terakhir kelas bersih dan rapi. Hari ini bersih? Enggak. Baik, sekian kita sudah membuat kesepakatan kelas ini. Nanti untuk diterapkan ke depannya ya. Nanti saling mengingatkan apabila ada yang Pak, pelajarannya nggak menyenangkan Pak. Aku bilang. Nanti Mas itu di bawah ada sampah tolong diambil. Jadi saling kerjasama. Katanya kita kerjasama kan? Ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Pembuatan keyakinan kesempatan kelas kali ini sudah selesai. Kita nanti ikuti bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita.